dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, termasuk sore hari ini, kami bersyukur bersama-sama ada di ruangan ini. Terima kasih. Dan kami percaya kami disambut dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Di pertengahan ibadah ini, kami sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka pengertian-pengertian baru dalam diri kami. Amin. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Di tengah-tengah banyak ilmu pengetahuan yang kami dapatkan, tetapi pengetahuan di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah yang paling bernilai. Katanya kami berharap Tuhan singkatkan untuk kami semua. Kami teringat untuk hamba-Mu Pendeta Tamrin Simatupang yang menuju ke arah sini. Tuhan juga tolong di tengah-tengah perjalanan, sehingga beliau tetap tiba dalam keadaan baik. Amin. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, silakan duduk. Ini pengganti ya, Bapak Ibu ya. Pemeran pengganti. Tapi saya berharap pemeran pengganti tidak kalah juga Amin. dari pemeran utama. Amin. Karena bos yang sama yaitu Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya berharap tidak mengurangi daripada minat sidang jemaat untuk mendengar firman Tuhan. Ini pengalaman pertama dalam pelayanan saya. Ya, saya datang ke sini hanya sebagai tamu. Tidak untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan juga mengatakan siap tidak siap harus siap. Maka tadi Pak Penatua Toto sampaikan, bersedia enggak untuk menyampaikan firman? Tidak mungkin saya berkata tidak. Ya. Tapi saya minta waktu dari sidang jemaat, kalaupun nanti katakanlah pertengahan jalan lalu tiba-tiba Pendeta Tamrin datang, biarlah saya menyampaikan separuhnya lagi beliau yang menyampaikan. Iya. Iya, sesi kedua. Tetapi saya pernah diadu dalam berkhotbah juga begitu. Saat Natal. Jadi saya khotbah yang pertama, rekan saya khotbah yang kedua. Jadi kayak diadu seperti itu. Di satu sisi saya senang karena bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di sisi yang lain seolah-olah ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 dari segi urutan. Ya, tapi apapun itu biarlah tetap Tuhan yang dipermuliakan. Baik. Kita lihat di Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Jika ada yang sudah menemukan ini, saya mohon satu orang untuk membacakannya. Saya tidak membawa kacamata ini. Oke. Ibrani 12 ayat 12 sampai 15 ya Pak? Iya, sampai 17. Sampai 17. Iya. Ya. Firman Tuhan demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Tetapi kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak. Tema kita hari ini atau sore hari ini yaitu kekudusan. Kekudusan. Kalau sudah bicara kekudusan, gampang-gampang susah. Gampang karena mudah untuk diucapkan, gampang karena dapat dimengerti. Gampang-gampang mudah atau gampang-gampang sulit? Gampang-gampang susah atau gampang-gampang sulit. Sulit atau susah yaitu dari segi penerapan. Gampang untuk diucapkan, gampang untuk dipahami kalau bicara kekudusan, tetapi sulit untuk dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan tidak mungkin seseorang itu berada di dalam kekudusan. Tidak mungkin. Mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Yang pertama, manusia masih hidup dalam kedagingan. Dalam diri manusia lama masih ada. Kalau manusia lama masih ada, diri kita ini masih ada, tubuh ini masih ada. Kemungkinan untuk tidak hidup kudus, ya. Yang kedua, di tengah-tengah situasi yang rusak, lingkungan yang rusak, keluarga yang rusak, gereja yang rusak, masyarakat yang rusak, bangsa dan negara yang rusak, mana mungkin bisa ada di dalam kekudusan? Tadi manusia lama, penuh dengan hawa nafsu, kemudian masyarakat yang sudah hidup dalam dosa, ditambah lagi sang penggoda itu masih ada, iblis. Itu sangat dimungkinkan atau memungkinkan seseorang untuk tidak hidup di dalam kekudusan. Apa iya? Saya tetap meyakini Bapak Ibu sidang jemaat, kita pasti bisa hidup di dalam kekudusan. Amin. Sebab firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, maka sangat dimungkinkan siapapun untuk tetap ada di dalam kekudusan. Sekalipun tidak mudah. Kalau begitu apa sih kekudusan? Apa itu hidup suci atau kesucian hidup? Yaitu sikap hidup seseorang yang senantiasa berusaha mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak mudah jatuh di dalam dosa. Sikap hidup seseorang yang senantiasa berusaha untuk mencari apa yang berkenan kepada Tuhan dan tidak mudah jatuh di dalam dosa. Itu kekudusan dari segi pengertian. Lalu sekarang kita masuk kepada alasannya. Kenapa Bapak, Ibu, dan saya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, untuk tetap hidup, untuk tetap ada di dalam kekudusan atau kesucian hidup? Apa alasannya? Yang pertama, supaya Bapak, Ibu, dan saya tetap dapat melihat Tuhan. Amin. Itu ada di ayatnya yang ke-14. Kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita ini ada di dalam kekudusan, maka kita akan dapat melihat Tuhan. Pak Gembala sudah datang. Tinggal sweet-sweetan.
Beliau yang naik atau saya yang turun? Tunggu beliau duduk dulu. Iya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang kudus, orang yang suci hidupnya, dialah yang akan melihat Tuhan. Apa pengertian melihat Tuhan ini? Adanya keharmonisan, adanya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan seseorang itu. Amin. Kalau dia hidup di dalam dosa, dia tidak akan pernah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah tahu akan kehendak dan rencana Tuhan. Pernyataan-pernyataan Tuhan tidak akan pernah dia dapatkan kalau dia tidak hidup di dalam kekudusan. Tinggal dibalik Bapak Ibu sidang jemaat. Kalau kita dalam dosa, jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa, maka kita tidak akan pernah hidup dalam persekutuan yang manis, yang harmonis dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin berdampingan dengan orang yang hidup di dalam dosa. Saya tetap menyadari, saya tetap memahami Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Dan dia membaca hati setiap kita. Pada saat kita atau seseorang hidup di dalam dosa, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah menyatakan kehendak dan rencananya kepada orang itu sebelum orang itu bertobat. Sebelum orang itu mengakui dosanya di hadapan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup dalam kekudusan atau dalam kesucian ada kesempatan untuk terus dapat memperbaiki diri. Itu di ayatnya yang ke-17. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak di dalam kekudusan, tidak di dalam kesucian, jangan berharap untuk dia dapat kesempatan memperbaiki diri. Terlambat. Di satu sisi Tuhan punya belas kasihan. Di satu sisi Tuhan punya kesempatan untuk seseorang. Tetapi kalau seseorang itu terus diingatkan, dia tidak pernah mau bertobat, dia terus melakukan dosa, ada batas waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Penyesalan tiada artinya. Sama seperti seseorang, ya saya tidak jauh-jauh lah pakai ilustrasi saya saja Bapak Ibu. 1,5 tahun, ini direkam ya, gak apa-apa. Nanti kalau istri saya dengar juga, biar istri tahu. Ini masa bujang, masa lajang. Jadi waktu itu ada seorang gadis, ya 1 tahun lebih lah, menunggu jawaban dari saya. Lanjut atau tidak, maksudnya mau menjalin hubungan, berpacaran atau tidak. Ternyata dulu saya ganteng juga rupanya. Sampai sekarang. Iya, ada yang suka. Kalau acara Natal di STTLB, kebaktian Padang di STTLB, tempat di mana saya kuliah dulu, dia selalu hadir. 1 tahun lebih. Saya tidak memberi lampu hijau. Ternyata saya juga laki-laki yang setia rupanya. Kenapa? Karena saya punya pacar dulu di Kalimantan. Dan saya tidak mau pernah menduakan orang. Tapi ada yang senang ya, banyak pacar. Ya, banyak cowok atau banyak cewek. Berarti dia orang yang laku. Laku keras. Singkat cerita itu, saya pulang Kalimantan, liburan. Di sana, orang yang saya harapkan itu, rupanya udah nikah duluan. Tanpa saya tahu, karena zaman itu tidak ada telepon seperti kita sekarang ini, handphone begitu alat komunikasi. Kalau mau berkirim surat, lewat telegram dulu. Kalau kirim surat nggak langsung sampai seminggu 2 minggu.
Aduh, dunia ini rasanya gelap. Karena orang yang saya cintai menikah lebih dulu. Pulang saya ke Jakarta, balik lagi. Masih ada cadangan. Saya pergi ke Tangerang. Saya ajak teman yang mengenali, yang kenal sama dia. Disambut. Diterima baik-baik. Dijamu makanan. Tapi temannya bilang, udah ngomong gitu. Sampaikan apa yang terjadi, apa yang dia alami. Selesai makan baru dia ngomong, sorry, saya menanti setahun lebih, gak ada respon, gak ada lampu hijau. Saya sudah ditunangkan. 3 bulan sebelum saya datang, dia rupanya tunangan. Untung saat saya datang ke rumahnya, tunangannya gak datang. Kalau datang apa jadinya? Nah, kira-kira gambarannya seperti itu sidang jemaat. Orang yang tidak di dalam kekudusan, dia tidak akan mungkin pernah bisa memperbaiki diri. Ada kata istilah sudah terlambat. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Baik yang tersembunyi atau yang tidak, yang orang lain tahu dosa kita. Tetapi akhirnya di tengah-tengah perjalanan hidup yang penuh dengan dosa, tidak dalam kekudusan, tiba-tiba kita meninggal. Mati di dalam keberdosaan. Kapan kita bisa memperbaiki diri? Itu yang dimaksud di ayatnya yang ke-17. Yang berikut tidak akan mampu menolong orang. Di ayat 12. Di situ tentang pendisiplinan sidang jemaat. Jemaat yang hidup dalam dosa, Tuhan pun disiplinkan dia. Bapak Ibu, ya saya kurang tahu latar belakang masing-masing. Tetapi siapa yang pernah berbuat dosa, hidup tidak benar di hadapan Tuhan, bisa mengelabui istrinya, bisa mengelabui suaminya, bisa mengelabui pacarnya, bisa mengelabui pimpinannya atau bosnya. Dia terus hidup di dalam dosa, dia tidak akan mungkin mampu untuk menolong orang lain, menyadarkan orang lain, karena dia juga akan pernah mengalami pendisiplinan dari Tuhan. Amin. Tuhan akan mendisiplinkan siapapun itu, termasuk pendeta, termasuk saya di depan ini. Saya meyakini Tuhan itu hidup, dan Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kehidupan manusia yang berdosa, karena dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka jangan pernah bermain-main. Orang lain boleh rusak, orang lain boleh hidup di dalam dosa, tapi kita harus berusaha semampu mungkin. Amin. Amin. Karena masalah kekudusan ini masalah kita dengan Tuhan. Oleh karenanya sidang jemaat, jangan pernah berkata, udah berhenti minum, berhenti main judi, udah berhenti memberi pengharapan kepada orang, dan lain sebagainya. Itu tidak pernah akan efektif. Kenapa? Karena balok, maaf ya, selumbar ya, betul ya, selumbar yang ada di matamu atau balok yang ada di matamu itu, masih ingat ayat itu? Keluarkan dulu balok yang ada di matamu, baru engkau mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Ini saya bolak-balik ini ya. Jadi sidang jemaat, jangan pernah kita mau mengharapkan orang untuk berada di dalam jalan yang benar kalau kita sendiri tidak benar. Harus benar dulu kita. Saya ingat dosen kami, dia bilang begini dulu. Saya kurang tahu Pak Pendeta Ngadi ingat atau tidak. Kalau seorang sarjana hukum buat dosa, jasanya masih dipakai oleh orang lain.
Kalau dokter berbuat dosa, orang yang sakit tetap berobat kepadanya. Tapi kalau pendeta yang sudah rusak, jemaat tidak akan mungkin datang kepadanya. Dengan kata lain, hamba Tuhan harus memang menjaga diri sebaik mungkin. Makanya perlu dukungan doa dari sidang jemaat. Sidang jemaat digoda, pendeta pun digoda, majelis pun digoda. Gak ada yang namanya kita pembedaan kelas. Enggak, semua. Saya di atas mimbar ya pendeta, tapi di bawah mimbar sama dengan jemaat. Kita punya persoalan yang sama. Kita berjuang bersama-sama bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling penting. Alasan yang keempat, kalau kita tetap dalam kekudusan, kita akan ada dalam kedamaian. Amin. Amin. Itu ada di ayatnya yang ke-15 itu, sidang jemaat. Orang yang hidup di dalam dosa, dia tidak akan pernah damai dalam hidupnya. Kelihatannya saja dia senang. Halo? Kalau dia katakanlah korupsi, wah kelihatannya dia senang, kesana kemari, menikmati hasil korupsinya. Tidak. Hanya sesaat sidang jemaat. Coba perhatikan anak yang hilang itu. Ya. Anak yang hilang itu, dia benar-benar menikmati dosanya. Saya pakai istilah itu ya. Kelihatannya senang. Kelihatannya bahagia, tapi sementara. Setelah itu dia menderita. Jadi jangan pernah main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Tidak ada di dalam kekudusan hidup. Maka Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah menikmati damai sejahtera. Kita masuk ke bagian yang berikut. Belum datang Pak Pendeta Tamrin, Pak. Lanjut ya. Lanjut sampai selesai. Yang berikut dari contoh. Contoh orang yang tidak hidup di dalam kekudusan. Contoh orang yang tidak hidup dalam kesucian. Siapa itu? Disebutkan tadi adalah Esau. Kita bisa membaca di Kejadian pasal 25 ayat 27 sampai 34, Kejadian 27 ayat 30 sampai 45. Di situ dikisahkan Esau sedang berburu ya. Dia diminta berburu. Esau ini orang baik, sidang jemaat. Jangan pernah berpikir dia orang jahat. Dia orang baik. Kenapa saya katakan dia orang baik? Ayahnya minta dia untuk berburu. Dia pergi berburu. Dia tidak senang untuk ada di rumah. Dia senang bekerja di luar rumah. Orang baik. Tetapi rupanya dia tidak memperhatikan hal-hal kerohanian dalam hidup ini. Dengan kata lain, dia tidak respect dengan kehidupan bersama dengan Tuhan. Hak kesulungan itu datang dari Tuhan, yang seharusnya dihargai oleh Esau. Tapi bagi dia, dianggap enteng. Dianggap sepele. Makanya pada bagian ini, contoh pada bagian ini, saya memberitahu kepada kita sekalian, yang pertama itu, seperti Esau ini, orang yang tidak hidup dalam kekudusan, yaitu tidak berpikir untuk jangka panjang. Saya ulang ya, orang yang tidak hidup dalam kekudusan adalah sama seperti Esau, tidak berpikir untuk masa depan, masa yang panjang begitu. Dia hanya memikirkan sekarang saja. Yang penting saat ini bisa teratasi. Berdosa atau tidak berdosa itu urusan lain. Yang penting sekarang dulu. Nanti urusannya lain lagi. Kira-kira seperti itu sidang jemaat.
Esau itu seperti itu karena dia sedang lapar dan haus. Dan sesegera mungkin rasa lapar dan hausnya itu terpenuhi. Peduli amat dengan hak kesulungan. Padahal hak kesulungan ini datang daripada Tuhan, saya ulang, ini berkenaan dengan janji-janji Tuhan yang akan berlaku atas hidupnya. Bukankah juga orang Kristen banyak seperti ini, seperti Esau? Menjadi orang Kristen itu adalah orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberikan janji-janjinya yang luar biasa untuk kita. Amin. Dan janji Tuhan itu, ya dan amin, tetap dia tepati. Yes. Yang jadi persoalan, kita mengabaikan. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan, dia abai sidang jemaat. Dia lebih memilih untuk kepentingan sesaat. Yang penting mau ada pacar, lalu siap untuk menikah. Gak seiman, gak apa-apa, yang penting status berubah. Daripada ditanyain terus, kapan nyebar undangan, kapan nikahnya, mumpung ada yang mau, sikat beleh. Peduli amat untuk tidak seiman, yang penting menikah dulu. Jalan pintas. Yang penting kaya dulu. Bagaimana mencari kekayaan itu, menghalalkan segala cara, melanggar hukum, gak apa-apa. Yang penting kaya dulu. Masalah ke depan urusan belakangan. Akhirnya dia babak belur. Esau seperti itu. Sampai nangis dia. Ya. Untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Masih adakah dia minta berkat lainnya? Ada, tapi kamu harus bekerja keras mati-matian. Itu yang akan mengubah kehidupanmu. Padahal tanpa harus banting tulang, tanpa harus mati-matian. Orang yang diberkati Tuhan itu selalu beruntung dalam hidupnya. Amin. Gak apa-apa kere, gak apa-apa jalan kaki, gak apa-apa dia motornya butut. Kalau dia anak yang takut Tuhan, seiring berjalannya waktu, dari motor yang butut 1 saja nilainya, saya selalu mengulang-ulang, nanti ada 0 di belakang 1 itu. Daripada dapat 1, akhirnya di depannya minus terus. Hati-hati sidang jemaat. Gak apa-apa selingkuh. Gak apa-apa. Yang penting terpuaskan. Ada yang begitu sidang jemaat. Nyebut nama Tuhan iya. Rajin datang ke ibadah-ibadah iya. Pelayanan iya. Tapi dosa jalan terus. Ada yang demikian? Banyak. Mengelabui dirinya, mengelabui orang lain. Tapi di tengah-tengah pelayanan itu sangat terasa sidang jemaat. Makanya orang yang demikian ibarat ragi. Dia bisa menghamirkan seluruh adonan. Dalam persekutuan kita, jika ada orang yang hidup di dalam ketidakkudusan dan dia tidak bertobat, maka kalau kita tidak hati-hati, kita pun bisa terbawa. Kalau kita tidak hati-hati. Menyisihkan hal yang istimewa dengan yang sia-sia. Itulah Esau. Istimewa nggak sebagai anak Tuhan? Saya mau tanya sidang jemaat. Minta tolong dijawab. Istimewa atau tidak menjadi orang Kristen? Amin. Istimewa. Istimewa atau tidak? Istimewa. Saya bagi lagi lah. Ibu-ibu atau yang sudah tua, usia 40 tahun ke atas, termasuk saya. Istimewa nggak menjadi anak-anak Tuhan?
Istimewa. menjadi orang Kristen? Istimewa atau tidak? Oke, istimewa ya. Saya masuk sedikit lagi. Kalau istimewa sebagai orang Kristen, orang percaya, sejauh mana kita mendidik anak-anak kita beriman kepada Tuhan? Jangan-jangan diberi kebebasan, bebas memilih keyakinannya. Kalau sudah bebas memilih keyakinannya, kita gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Kenapa? Kita katakan tadi, kita mengatakan istimewa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nyatanya anak-anak dibiarkan, berarti bukan istimewa. Maaf ya, bicara tentang keagamaan, keyakinan memang masing-masing orang. Tapi pengaruh orang tua itu tetap kuat. Amin. Saya dulu kalau bukan orang tua yang percaya Tuhan lebih dulu, mungkin belum tentu juga percaya Tuhan. Jangan sampai disepelekan hal-hal yang sangat istimewa ini. Halo, kenapa saya ngomong begini? Kawan baru pulang dari Eropa, dan besok saya coba ikut PA-nya, pemahaman Alkitab. Dia sudah dokumentasi perjalanannya di Turki dari 7 jemaat itu yang ada di kitab Wahyu. Tinggal arkeologinya, tinggal kenangan sejarah. Di Turki orang Kristen cuman berapa nilainya, jumlahnya, presentasinya? Sedikit. Dulu ada penamaan jemaat. Sekarang tantangan Bapak Ibu semakin kencang. Tantangan terhadap saya juga semakin kencang. Informasi luar biasa di YouTube, di Google, dan lain sebagainya. Yesus, contoh saja, Yesus itu bukan Tuhan. Apa argumentasi kita? Setujukah kita dengan pernyataan itu? Tentu kita tidak setuju. Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan harus ada jawaban. Bukan ngarang-ngarang gitu. Tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak memahami dengan baik, goncang iman kita belakangan ini. Goncang. Kalau sudah goncang, hal yang tadi istimewa menjadi disia-siakan. Banyak yang mulai ateis. Anak-anak muda tuh mulai banyak ateis, mulai meragukan Tuhan. Ada nggak sih Tuhan itu? Ke gereja sih ke gereja dia. Tapi kalau sudah diperhadapkan dalam kehidupan, kenyataan hidup, dia akan berkata, berpikir, Tuhan itu ada nggak sih? Apalagi zaman sekarang ini semua praktis. Hari ini, pertanyaan hari ini juga harus ada jawabannya. Sementara hidup di dalam Tuhan udah bergumul lewat doa panjang, sepertinya tidak ada jawaban. Bandingkan lagi, kita udah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, pelayanan, jaga hati, jaga sikap, hidup dalam kekudusan. Kalau jatuh dalam dosa, cepat mengakui di hadapan Tuhan, bertobat. Lalu orang lain sama seperti Mazmur itu. Orang lain yang hidupnya jauh dari Tuhan. Semua urusannya sepertinya lancar. Pendidikan anaknya baik-baik. Usahanya maju. Mobilnya ganti. Dan lain sebagainya. Ayo, ini tantangan ini. Tapi sekalipun begitu, sidang jemaat. Sekalipun begitu, mari kita seperti Yusuf. Amin. Amin. Tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan dan godaan. Tetap jaga kekudusan hidup. Yang terakhir, memuaskan hawa nafsu. Itu Esau.
memuaskan hawa nafsu yang akhirnya menjadikan dia harus bayar harga. Anak-anak muda, saya kurang tahu siapa di sini dan berapa banyak, bukan siapa di sini gitu. Berapa banyak anak muda di sini? Pacarannya sama nggak dengan orang? Bukan orang seimannya, tapi pacarannya sama nggak dengan orang yang tidak di dalam Tuhan? Bebas. Kapan saja bebas. Hati-hati sidang jemaat. Itu anak muda. Orang tua sama. Apalagi istrinya sudah turun mesin. Yang tadinya langsing, enak dipandang, ya, sekarang udah langsung. Ya. Mulai lihat-lihat di Facebook, mulai lihat di WA, di Instagram. Teman kuliah, teman sekolah, tetanggaan dulu. Tampilan mereka lebih hebat, lebih fresh, lebih muda, lebih berdandan. Lihat, bandingkan dengan pasangannya. Ternyata bukan hanya laki-laki, ibu-ibu pun suka membandingkan suaminya dengan suami tetangga. Dari perbandingan itu, kalau tidak hati-hati, mulai bertukar nomor telepon, nomor WA. Udah mulai pakai PIN untuk membuka handphonenya. Kalau dia terima handphone, dah mulai dia keluar rumah. Hati-hati, kalau pasangan sudah begitu, ikuti. Sering-sering cek dia punya handphone. Gak apa-apa dia marah, daripada kita menderita ke depannya. Sama yang masih pacaran juga begitu. Lihat-lihat. Gak apa-apa dibilang cemburu. Toh dia mau jadi pasangan saya, kira-kira begitu. Gak apa-apa dia marah. Dia itu kan kekasih saya, pacar saya, atau dia itu istri atau suami saya. Kalau suami orang, janganlah. Karena ada yang begitu kan. Dulu di kereta api sidang jemaat, saya pernah tinggal di Bojonggede. Bojonggede itu sesudah Citayam, Bojonggede, kesananya Cilebut. Itu tahun-tahun 93-an. Naik nih, dia kalau dari Bogor atau dari Cilebut, ternyata kereta jam yang sama, gerbong yang sama. Nanti naik itu. Kalau dia perempuan, nanti di gerbong berikutnya, di stasiun berikutnya naik laki-laki. Nanti kalau udah duduk, kalau udah berdiri, udah. Kalau nggak ada tempat duduk kan, mesranya bukan main. Padahal itu bukan suami istrinya. Pulang nggak ke rumah? Pulang ke rumah. Makanya ada yang meninggal itu, ya, sampai ini terpisah ceritanya dari yang tadi ya. Di rumah duka itu sampai bingung keluarganya, karena ngaku istrinya yang meninggal ini laki-laki, bapak-bapak. Yang pertama kali nangis itu adalah istrinya dan anak-anak dari istrinya ini. Gak lama kemudian menyusul ibu-ibu yang lain nangis dengan membawa anak juga. Dan dia mengaku itu suaminya. Padahal pulang suaminya dari kantor, dari pekerjaan. Kapan dia meleset itu?
kiri. Itulah kenyataan. Manusia boleh dibohongi, tetapi Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Dan sampai hari ini Tuhan menuntut setiap orang yang percaya tetap mau tidak mau harus hidup di dalam kekudusan. Amin. Kalau kita hidup dalam kekudusan, Tuhan akan nyatakan dirinya untuk kita, sehingga kita mengerti kehendak rencana Tuhan dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, sama Pak Haji pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami melihat bahwa Tuhan benar-benar ada, bahwa Tuhan benar-benar hidup, bahwa Tuhan benar-benar memberkati hidup kami. Di tengah-tengah cuaca yang kurang mendukung, tetapi kami melihat rencana Tuhan yang begitu indah. Kami melihat Tuhan datang di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Sesuai dengan rencana kami, yang Pak Tamrin seharusnya yang memberitakan firman-Mu. Tetapi Tuhan mengutus hamba-Mu yang luar biasa bagi kami. Paparan dengan menyampaikan begitu indahnya bagaimana kami teristimewa di mata Tuhan. Amin. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami bagaimana supaya dalam hidup ini kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengingatkan bagi kami untuk kami tidak main-main dengan dosa. Untuk kami selalu hidup suci dan kudus di hadapan-Mu. Jangan seperti Esau ya Tuhan, yang hanya mementingkan kepentingan sesaat, bukan memikirkan masa yang akan datang, masa yang panjang. Tetapi jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran seperti Esau ya Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan yang teristimewa di mata Tuhan, sungguh hidup dalam kekudusan. Berkati hamba-Mu Paparan ya Tuhan. Biar dalam setiap langkah, setiap perjalanan hamba-Mu, Tuhan selalu menyertai. Dalam pekerjaan hamba-Mu, Tuhan selalu memberikan pertolongan. Dalam pelayanan hamba-Mu dipakai luar biasa lagi oleh Tuhan. Di mana seperti pada sore hari ini, hamba-Mu selalu siap untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih Engkau utus hamba-Mu ini bagi kami pada sore hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang selalu menyertai, memberkati hamba-Mu. Dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan biar diubahkan oleh firman-Mu. Dan bukan hanya sebagai pendengar kami pada sore hari ini ya Tuhan. Tetapi benar-benar sebagai pelaku-pelaku firman. Sehingga jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini hidup dalam kekudusan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin.